2022 dengan NPM 22103233 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, saya akan menjelaskan tentang isu terkait implementasi demokrasi di Indonesia. Terkait tentang isu implementasi demokrasi di Indonesia, yang pertama itu keterlibatan generasi muda di Indonesia. Keterlibatan generasi muda di Indonesia yang kita ketahui kurangnya partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi dapat mempengaruhi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Kedua, polarisasi politik. Perbedaan ideologi dan kepentingan politik dapat menyebabkan polarisasi dan konflik di masyarakat. Yang ketiga, korupsi. Praktik korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Apakah sudah memenuhi unsur-unsur nilai yang terkandung dalam Pancasila? Yang kita ketahui ada 5 sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, implementasi demokrasi di Indonesia masih perlu meningkatkan toleransi dan menghormati perbedaan agama. Nah, yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kita ketahui demokrasi di Indonesia perlu memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Yang ketiga itu kerakyatan yang ketiga persatuan Indonesia. Implementasi demokrasi perlu mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, saya akan menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa implementasi demokrasi perlu memastikan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Oke, kita sekarang memasuki referensi terkait kebijaksanaan pemerintahan yang masih belum relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Ada dua kebijakan referensi terkait pemerintahan yang belum relevan. Yang pertama itu kebijakan pendidikan. Nah, sekarang kita ketahui bahwa kurangnya penekanan pada pendidikan atau karakter dan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum Merdeka Pendidikan. Yang kedua itu kita ketahui bahwa kebijakan ekonomi. Sekarang kebijakan ekonomi yang tidak pro rakyat dan tidak memperhatikan keadilan sosial. Nah, jadi sekarang kita ada solusi dari terkaitan tentang referensi terkait kebijakan pemerintahan. Yang pertama itu ada 3 solusinya. Yang pertama itu meningkatkan pendidikan karakter. Nah, hal ini kita sebagai calon guru harus memperkuatkan pendidikan karakter dalam nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Nah, sekarang yang kedua itu meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, hal ini kita harus meningkatkan partisipasi masyarakat yang ada di Indonesia. Kita ketahui meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan keadilan sosial. Yang ketiga, meningkatkan transparansi. Nah, hal ini meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan mengurangi korupsi. Jadi, kita sebagai calon penerus bangsa, kita ketahui bahwa korupsi itu tidak baik untuk dilakukan atau diteruskan di area sekarang. Sekarang kita memasuki beberapa latar belakang isu terkait Pancasila. Ada beberapa isu-isu terkait Pancasila. Yang pertama itu penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita ketahui bahwa kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik
baik di sekolah, masyarakat maupun pemerintahan. Yang kedua itu kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang ketiga itu pengaruh globalisasi. Kita ketahui ada pengaruh globalisasi di area sekarang. Nah, globalisasi yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila dan identitas bangsa. Yang kelima itu polarisasi masyarakat. Polarisasi masyarakat yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, korupsi dan ketidakadilan. Nah, di area sekarang masih ada korupsi dan ketidakadilan. Contohnya seperti memakan uang atau tidak saling korupsi dan ketidakadilan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, kurangnya pendidikan karakter. Kurangnya penekanan pada pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Nah, kesimpulannya, dengan memahami isu-isu tersebut, kita dapat mencari solusi untuk memperkuat penekanan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara.